Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pirham Kunanti dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tanggal di Excel. Yang pertama, lakukan mengetik tanggal seperti bulan, hari, dan tanggal seperti tampilan berikut. Yang kedua, mengetik waktu di Excel, misalnya ingin memasukkan waktu jam 4 sore atau jam 4 PM. Saya akan mengetik 4 PM ke dalam sel di Excel lalu tekan Enter. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengetik tanggal waktu secara bersama. Untuk mengetik kombinasi waktu dan tanggal, gunakan saja yang sudah kita pelajari tentang pengetikan tanggal dan waktu. Selanjutnya, mengubah format sel Excel. Untuk mengubah penampilan data tanggal dan waktu, pastikan Anda bekerja pada tab Home di Excel. Pada ribbon atau menu di bagian atas Excel, temukan bagian yang dilabeli number. Ada pena kecil di sudut kanan bawah bagian tersebut, lalu klik untuk membuka menu format sel. Menu format sel memiliki sejumlah opsi untuk mengubah gaya tanggal dan waktu. Bisa mengubah 1-22 atau 2017. Jadi, Minggu, Januari, tanggal 22. Hanya dengan memformatnya. Lalu, bisa juga memilih format Painter dan mengubah semua tampilan pada sel. Mendapatkan data dari tanggal dan waktu, bisa mendapatkan tahun dari data tanggal dengan rumus Excel sama dengan year-nya itu besar semua dalam kurung sel, semua ditulis kapital. Selanjutnya ada lookup. Gunakan formulir lookup ini untuk sebuah nilai di satu baris atau satu kolom. Gunakan formulir vektor saat ingin menentukan rentang yang memuat nilai-nilai yang ingin dicocokkan. Misalnya, jika ingin mencari nilai dalam kolom A hingga ke baris 6. Seperti tampilan berikut. Formulir vektor atau lookup mencari sebuah nilai dalam rentang satu baris atau satu kolom yang disebut dengan vektor dan mengabaikan nilai dari posisi yang sama dalam rentang waktu baris atau kolom yang berbeda. Contoh-contoh vektor dalam lembar kerja Excel sendiri untuk mempelajari cara kerja fungsi lookup. Dalam contoh pertama akan mendapatkan lembar bentang yang terlihat mirip dengan yang ini. Lembar yang bawahnya, yang pertama ada salin data dalam tabel berikut dan tempelkan ke lembar kerja Excel yang baru. Yang kedua, salin rumus lookup dari tabel berikut ini ke dalam kolom D lembar kerja. Dan yang ketiga, agar rumus tersebut memperlihatkan hasil, mungkin perlu memilihnya dalam lembar bentang Excel. Tekan F2, lalu tekan Enter. Jika perlu, sesuaikan lembar kolom untuk melihat semua data. Selanjutnya, cara menghitung angka setelah koma di Excel. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan fungsi len dan int. Fungsi len digunakan untuk mencari jumlah karakter dalam kumpulan string tag yang telah ditentukan. Selain untuk menghitung jumlah karakter teks, fungsi len juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah angka dan lain-lain. Fungsi int digunakan untuk membulatkan bilangan ke bawah pada bilangan bulat terdekat. Agar lebih memahami fungsi len dan int, bisa memperhatikan gambar berikut. Pada sel B2 dengan menggunakan rumus len dalam kurung A2, hasilnya adalah 3. Karena jumlah karakter yang ada di sel A2 ada 3, yaitu angka 1, koma, dan angka 2. Sedangkan pada sel C1 dimasukkan rumus int dalam kurung A2. Hasilnya adalah 1, karena angka 1
dan 2 dibulatkan ke angka terdekat, yaitu 1. Untuk mencari jumlah karakter setelah tanda koma, caranya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan len dalam kurung A2 dikurangi len dalam kurung int dalam kurung A2A min 2 dikurangi 1. Hasilnya bisa terlihat pada sel D2, yaitu 1, karena setelah koma, pada angka yang ada di sel A2 hanya ada 1 angka saja. Terima kasih, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Selebihnya bisa di pause untuk mengetahui rincian dari penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.